Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Rani Eka Diansari, SEMACC, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Perbankan Indonesia, dan juga teman-teman kelas A1 yang berbahagia. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Laeta Safira Oktaviani, NPM 074, Fitria Nuri Agustin, NPM 040, dan Anita Dewi Setiawati, NPM 048. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai akuntansi clearing. Apa yang dimaksud dengan clearing? Mungkin dari sebagian teman-teman sudah tahu clearing itu apa. Jadi clearing itu merupakan sarana atau cara perhitungan utang piutang yang dituangkan ke dalam surat-surat berharga atau surat dagang yang berasal dari bank peserta yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau mungkin diselenggarakan oleh pihak yang ditunjuk. Nah, jadi tuh clearing itu tidak hanya dilakukan secara manual, tetapi dilakukan secara otomasi atau elektronik. Nah, oleh karena itu, clearing itu bisa didefinisikan juga sebagai pertukaran berkat atau data keuangan elektronik antar bank, baik atas nama bank maupun atas nama nasabah yang hasil perhitungannya itu diselesaikan pada waktu tertentu. Selanjutnya itu ada sistem clearing. Nah, berdasarkan sistem penyelenggaraannya itu, clearing dapat menggunakan 4 sistem. Yang pertama itu ada sistem manual. Nah, sistem manual ini sistem penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan, pembuatan bilyet saldo clearing, dan juga pemilihan warkatnya itu dilakukan secara manual oleh setiap peserta. Nah, yang kedua itu ada sistem semi otomasi. Nah, untuk sistem semi otomasi ini sistem penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan dan juga pembuatan bilyet saldo clearingnya itu dilakukan secara otomasi, sedangkan untuk pemilihan warkatnya itu dilakukan secara manual oleh setiap peserta. Nah, untuk yang ketiga itu ada sistem otomasi. Nah, untuk sistem otomasi ini sistem penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan, pembuatan bilyet saldo clearing, dan juga pemilihan warkatnya itu dilakukan oleh penyelenggara secara otomasi. Dan yang keempat itu ada sistem elektronik. Nah, sistem elektronik ini sistem penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan dan penyelenggaraan bilyet saldo clearingnya itu didasarkan pada data keuangan elektronik atau DKE yang mana disertai dengan penyampaian warkat peserta kepada penyelenggara untuk diteruskan kepada peserta penerima. Selanjutnya kita akan membahas mengenai peserta clearing. Nah, peserta clearing adalah bank atau Bank Indonesia yang telah terdaftar dalam penyelenggaraan untuk mengikuti clearing. Nah, untuk peserta clearing itu dikelompokkan menjadi 2, yaitu peserta langsung dan peserta tidak langsung. Untuk peserta langsung itu merupakan peserta yang turut serta secara langsung dalam penyelenggaraan clearingnya itu menggunakan identitasnya sendiri. Nah, untuk peserta langsung itu terdiri dari kantor pusat, kantor cabang, dan kantor cabang pembantu yang tidak berada dalam wilayah clearing yang dengan kantor induknya. Nah, untuk syarat dari peserta langsung itu yang pertama itu ada kantor bank yang dapat menjadi peserta langsung itu terdapat 3 kategori. Yang pertama, kantor cabang yang telah memperoleh izin pembukaan kantor dari Bank Indonesia. Yang kedua itu kantor cabang pembantu dari bank kantor pusatnya itu berkedudukan di luar negeri yang telah memperoleh izin pembukaan kantor dari Bank Indonesia. Dan yang ketiga itu kantor cabang pembantu dari bank kantor pusat berkedudukan di dalam negeri yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk beroperasi di wilayah clearing yang berada di kantor cabang induknya. Nah, untuk yang kedua itu kantor bank mempunyai kantor lain yang memiliki rekening giro di salah satu kantor bank di Indonesia. Nah, untuk yang ketiga itu lokasi kantor bank itu memungkinkan untuk mengikuti clearing secara tertib sesuai jadwal clearing lokal, yang mana maksimalnya itu untuk waktu tempuhnya itu dari lokasi clearing ke lokasi penyelenggara itu sekitar maksimal itu 45 menit. Nah, yang kedua itu peserta tidak langsung.
Nah, untuk peserta tidak langsung itu peserta yang turut dalam pelaksanaan clearing melalui dan menggunakan identitas peserta langsung yang menjadi induknya yang merupakan bank yang sama. Nah, peserta tidak langsung ini terdiri dari kantor pusat, kantor cabang, dan juga kantor cabang pembantu. Nah, untuk syaratnya yang pertama itu kantor bank yang dapat menjadi peserta tidak langsung itu terdapat 3 kategori. Yang pertama itu kantor cabang yang telah memperoleh izin pembukaan kantor oleh Bank Indonesia. Yang kedua itu kantor cabang pembantu dari bank kantor pusatnya itu berkedudukan di luar negeri yang telah memperoleh izin pembukaan kantor dari Bank Indonesia. Dan yang ketiga itu kantor cabang pembantu dari bank yang kantor pusatnya itu berkedudukan di dalam negeri yang telah dilaporkan kepada Bank Indonesia. Nah, untuk yang syarat yang kedua itu kantor bank sebagaimana dimaksud pada huruf A menginduk kepada kantor lain yang merupakan bank yang sama yang telah menjadi peserta langsung di wilayah clearing yang sama. Selanjutnya itu ada warkat dan dokumen clearing. Nah, warkat dan dokumen clearing ini digunakan dalam clearing otomasi yang wajib memenuhi spesifikasi teknis sesuai dengan ketentuan dari Bank Indonesia yang mengatur mengenai warkat, dokumen clearing, dan pencetakannya pada perusahaan percetakan dokumen security. Nah, warkat dan dokumen clearing ini dibagi menjadi 3, yaitu warkat, dokumen clearing, dan formulir clearing. Nah, untuk warkat sendiri itu merupakan alat pembayaran non-tunai yang diperhitungkan atas beban atau untung rekening nasabah atau bank melalui clearing. Nah, warkat yang dapat diperhitungkan oleh clearing itu yang pertama itu ada cek. Nah, cek itu sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD, termasuk cek dividen, cek perjalanan, cek cenderamata, dan jenis cek lainnya yang penggunaannya itu dalam clearing disetujui oleh Bank Indonesia. Nah, yang kedua itu ada biljet giro. Nah, biljet giro itu merupakan surat perintah dari nasabah kepada Bank Indonesia atau bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya, termasuk biljet giro Bank Indonesia atau BGBI. Nah, yang ketiga itu ada wesel bank untuk transfer atau WBUT. Nah, wesel bank untuk transfer ini adalah wesel sebagaimana diatur dalam KUHD yang diterbitkan oleh bank khusus untuk sarana transfer. Nah, yang keempat itu ada surat bukti penerimaan transfer atau SBPT. Nah, surat bukti penerimaan transfer ini merupakan surat bukti penerimaan transfer dari luar kota yang dapat ditagihkan kepada bank peserta penerima dana transfer melalui clearing lokal. Nah, yang kelima itu ada nota debit. Nah, nota debit ini merupakan warkat yang digunakan untuk menagih dana pada bank lain untuk untung bank atau nasabah bank yang menyampaikan warkat tersebut. Nah, nota debit ini dikliringkan hendaknya telah diperjanjikan atau dikonfirmasikan terlebih dahulu oleh bank yang menyampaikan nota debit kepada bank yang akan menerima nota debit tersebut. Nah, yang keenam itu ada nota kredit. Nah, untuk nota kredit sendiri itu merupakan warkat yang digunakan untuk menyampaikan dana pada bank lain untuk untung nasabah atau bank yang menerima warkat tersebut. Nah, yang kedua itu ada dokumen clearing. Nah, dokumen clearing ini merupakan dokumen yang berfungsi sebagai alat bantu dalam proses perhitungan clearing di tempat penyelenggaraan. Nah, dokumen clearing ini juga digunakan dalam penyelenggaraan clearing lokal dengan sistem secara manual berupa daftar warkat clearing penyerahan atau pengembalian yang berfungsi sebagai bukti penyerahan atau pengembalian warkat baik pada clearing penyerahan maupun clearing pengembalian. Nah, selanjutnya itu yang ketiga ada formulir clearing. Nah, formulir clearing yang digunakan untuk proses perhitungan clearing lokal dengan sistem secara manual itu meliputi yang pertama itu
Neraca clearing penyerahan atau pengembalian gabungan formulir itu disediakan oleh penyelenggara dan digunakan oleh penyelenggara untuk menyusun rekapitulasi neraca clearing penyerahan atau pengembalian dari seluruh peserta. Yang kedua itu ada neraca clearing penyerahan atau pengembalian. Nah, formulir ini disediakan oleh peserta dan digunakan oleh peserta untuk menyusun neraca clearing penyerahan atau pengembalian atas dasar berkat clearing penyerahan atau pengembalian. Nah, yang ketiga itu ada biliet giro, biliet saldo clearing. Nah, formulir ini tuh disediakan oleh peserta dan digunakan oleh peserta untuk menyusun biliet saldo clearing berdasarkan dengan neraca clearing penyerahan dan neraca clearing pengembalian. Selanjutnya itu membahas mengenai tata cara penyelenggara clearing lokal manual. Nah, tahapnya itu ada 3 tahap. Yang pertama clearing penyerahan, yang kedua clearing pengembalian, dan yang ketiga itu ada penyelesaian akhir. Nah, untuk clearing penyerahan itu dia dilakukan di kantor peserta dan kegiatannya itu dilakukan di tempat penyelenggara. Nah, yang pertama itu pada clearing penyerahan itu kegiatan di kantor peserta itu sebelum datang ke pertemuan clearing penyerahan di tempat penyelenggara itu, peserta itu harus wajib melakukan persiapan sebagai berikut itu: melakukan pengecekan terhadap berkat yang dikliringkan, apakah sudah sesuai dengan ketentuan spesifikasi dan juga berkat tersebut itu bisa dikliringkan. Nah, yang kedua itu memilih berkat berdasarkan bank penerima. Yang ketiga itu mengisi daftar berkat clearing penyerahan dengan rincian nominal berkat serta jumlah lembar dan jumlah nominal berkat. Yang kedua itu pada clearing penyerahan itu kegiatan peserta itu di tempat penyelenggara. Pada saat pertemuan clearing itu penyerahan di tempat penyelenggara. Wakil peserta itu melakukan kegiatan sebagaimana berikut, yaitu wakil peserta itu wajib hadir dalam pertemuan clearing penyerahan pada jadwal yang telah ditetapkan dengan mengisi daftar hadir yang disediakan penyelenggara. Yang kedua itu melakukan kegiatan pendistribusian berkat, yang mana menyerahkan ke masing-masing peserta penerima, yaitu lembar penerima daftar berkat clearing penyerahan dan juga berkat. Terus selanjutnya itu meminta tanda tangan dari wakil peserta wakat penerima pada lembar daftar berkat clearing penyerahan sebagai bukti penerimaan berkat. Selanjutnya itu menyerahkan lembar ketiga daftar clearing berkat clearing penyerahan kepada penyelenggara. Selanjutnya itu melakukan kegiatan penerimaan berkat, yang mana penerimaan berkat itu dari peserta lain yang mana lembar pertama daftar berkat clearing penyerahan dan berkatnya. Yang kedua itu membubuhkan tanda tangan pada lembar kedua daftar berkat clearing penyerahan yang diserahkan oleh peserta lain sebagai bukti penerimaan berkat. Selanjutnya itu mencocokkan rincian yang tercantum pada daftar berkat clearing penyerahan yang diterima dari peserta lain dengan berkat yang diterima. Selanjutnya itu menyusun neraca clearing penyerahan berdasarkan daftar berkat clearing penyerahan yang diserahkan maupun yang diterima. Selanjutnya itu menandatangani dan mencantumkan nama jelas wakil peserta yang bersangkutan pada neraca clearing penyerahan. Kemudian menyerahkan lembar pertama neraca clearing penyerahan kepada penyelenggara. Nah, yang ketiga itu kegiatan petugas penyelenggara. Nah, kegiatan petugas penyelenggara itu terdapat 2 kegiatan. Yang pertama itu menyusun neraca clearing penyerahan gabungan berdasarkan neraca clearing penyerahan yang disampaikan oleh seluruh wakil peserta. Yang kedua itu apabila wakil peserta itu belum hadir sampai dengan batas waktu akhir jadwal clearing yang penyerahan yang telah ditetapkan, penyelenggara itu akan melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf C, D, E, dan F atas nama wakil peserta. Selanjutnya itu yang kedua ada clearing pengembalian. Nah, untuk clearing pengembalian ini kegiatannya itu dilakukan di kantor peserta dan kegiatan yang dilakukan di tempat penyelenggara. Nah, kegiatannya itu yang pertama itu kegiatan di kantor peserta itu sebelum dibawa ke pertemuan clearing pengembalian di tempat penyelenggara, peserta harus melakukan persiapan dengan mana sebagai berikut, yaitu melakukan verifikasi
terhadap warkat yang diterima peserta pada pertemuan clearing penyerahan apakah telah memenuhi persyaratan yang telah dibukukan. Selain itu, yang kedua itu membuat surat keterangan penolakan atau SKP warkat debat yang ditolak wajib disertai dengan SKP. SKP ini harus memuat alasan penolakan warkat. Memilih warkat debat tolakan beserta SKP berdasarkan bank penerima. Selanjutnya, mengisi daftar warkat clearing pengembalian dengan rincian nominal serta jumlah lembar dan jumlah nominal warkat debat tolakan untuk masing-masing bank penerima sebanyak 3 rangkap. Kegiatan yang kedua itu kegiatan peserta di tempat penyelenggara pada saat pertemuan clearing pengembalian di tempat penyelenggara. Wakil peserta melakukan kegiatan sebagai berikut, yaitu wakil peserta hadir dalam pertemuan clearing pengembalian pada jadwal yang telah ditetapkan dengan mengisi daftar hadir yang disediakan oleh penyelenggara. Terus melakukan kegiatan pendistribusian warkat debat tolakan. Lalu meminta tanda tangan dari wakil peserta penerima pada lembar kedua daftar warkat clearing pengembalian sebagai bukti penerimaan warkat debat tolakan. Menyerahkan kepada penyelenggara lembar ketiga daftar warkat clearing pengembalian dan lembar ketiga SKP. Lalu melakukan kegiatan penerimaan warkat debat tolakan, yaitu menerima dari peserta lain, yaitu yang diterima itu ada lembar pertama daftar warkat clearing pengembalian, warkat debat tolakan, serta lembar pertama dan lembar kedua SKP. Lembar kedua SKP ini untuk diteruskan oleh peserta kepada nasabah penyetor. Yang kedua itu membubuhkan tanda tangan pada lembar kedua daftar warkat clearing pengembalian yang diserahkan oleh peserta lain sebagai bukti penerimaan warkat debat tolakannya. Selanjutnya itu mencocokkan rincian yang tercantum pada daftar warkat clearing pengembalian dengan warkat debat tolakan yang diterima. Selanjutnya menyusun neraca clearing pengembalian sebanyak 2 rangkap berdasarkan daftar warkat clearing pengembalian yang diserahkan maupun yang diterima. Selanjutnya, menandatangani dan mencantumkan nama jelas wakil peserta pada neraca clearing pengembalian, kemudian menyerahkan lembar pertama neraca clearing pengembalian kepada penyelenggara. Selanjutnya, menyusun bilyet saldo clearing atau BSK sebanyak rangkap 2 berdasarkan neraca clearing pengembalian dan neraca clearing penyerahan. Menandatangani dan mencantumkan nama jelas wakil peserta pada BSK, kemudian menyerahkan BSK rangkap 2 kepada penyelenggara. Kegiatan yang ketiga itu kegiatan petugas penyelenggara. Kegiatan petugas penyelenggara itu terdapat 6 kegiatan. Yang pertama itu menyusun neraca clearing pengembalian gabungan berdasarkan neraca clearing pengembalian yang disampaikan oleh seluruh wakil peserta. Kemudian membubuhkan tanda tangan dan nama jelas petugas penyelenggara pada neraca clearing pengembalian gabungan tersebut. Selanjutnya, mencocokkan antara neraca clearing penyerahan atau pengembalian gabungan yang disusun oleh penyelenggara dengan BSK yang disusun oleh peserta. Menandatangani dan mencantumkan nama jelas peserta petugas penyelenggara pada BSK rangkap 2. Setelah terdapat kecocokan antara neraca clearing penyerahan atau neraca clearing pengembalian ini gabungan dengan BSK. Mendistribusikan BSK sebagai berikut. Lembar pertama untuk penyelenggara, lembar kedua kepada masing-masing peserta. Selanjutnya melakukan verifikasi terhadap tanda tangan pejabat pada SKP yang diserahkan oleh seluruh peserta sebelum disampaikan kepada Bank Indonesia. Selanjutnya, apabila wakil peserta belum dapat hadir sampai akhir jadwal clearing yang telah ditentukan, maka penyelenggara akan melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 2, huruf C, D, E, F, G, dan H atas nama wakil peserta yang bersangkutan. Tahap yang ketiga itu ada tahap penyelesaian akhir. Untuk tahap penyelesaian akhir ini, penyelesaian akhir atas hasil clearing dilakukan dengan melimpahkan hasil clearing masing-masing peserta ke rekening giro kantor lain dari peserta di Bank Indonesia yang telah ditetapkan.
Lalu prosedur penyelesaian akhir yang dilakukan itu sebagai berikut. Yang pertama itu penyelenggara itu mengirimkan informasi hasil clearing berdasarkan BSK ke kantor Bank Indonesia yang ditetapkan dengan menggunakan sarana telex setelah dilakukan test key arrangement. Yang kedua itu, atas dasar instruksi pelimpahan tersebut, kantor Bank Indonesia membukukan hasil clearing ke rekening kantor lain dari masing-masing peserta yang ada di kantor Bank Indonesia tersebut. Dan yang ketiga itu, tanggal valuta pembukuan hasil clearing adalah sama dengan tanggal hari clearing yang bersangkutan atau same day settlement. Yang keempat, apabila terdapat kesalahan perhitungan hasil clearing yang diketahui setelah hasil clearing tersebut dilimpahkan ke Bank Indonesia, maka penyelesaiannya itu dilakukan antara penyelenggara dengan peserta. Dan yang terakhir itu dalam keadaan darurat di mana tidak dimungkinkan menggunakan sarana telex dan telepon, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku dan pelimpahan serta pembukuan hasil clearing itu dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Selanjutnya itu jadwal clearing lokal dan pelimpahan hasil clearing. Nah, jadwal penyelenggaraan clearing manual serta jadwal pelimpahan hasil clearing ditetapkan oleh penyelenggara dengan persetujuan dari Bank Indonesia yang mewilayahinya. Nah, jadwal clearing lokal itu ditetapkan merupakan rentang waktu bagi wakil peserta diperkenalkan untuk hadir dan mendistribusikan warkat pada proses penyelenggaraan, clearing penyerahan atau pengembalian. Sebagai contoh, jadwal clearing penyerahan ditetapkan pukul 10.30 sampai dengan jam 11.00. Yang kedua itu jadwal clearing pengembalian ditetapkan pukul 13.00 sampai dengan 13.30. Hal ini berarti bahwa kehadiran wakil peserta dan proses pendistribusian warkat betolakan dapat dimulai pada pukul 13.00 dengan batas akhir kehadiran wakil peserta itu pada pukul 13.30. Baik, terima kasih. Di sini saya, Anita Dewi Setiawati, NPM 048, akan melanjutkan presentasi terkait dengan contoh transaksi clearing dan juga pencatatannya. Dicontohkan pada tanggal 1 Mei 2018, itu seorang A yang merupakan nasabah Girobank ABC Semarang itu membeli barang kepada B yang merupakan nasabah Bank BAP senilai 10 juta rupiah. Di sini saudari A itu membayarnya dengan cek Bank ABC Semarang. Kemudian untuk nasabah A itu menyerahkan cek nomor 112 kepada Bank ABC Semarang untuk rekening giro B nasabah Bank BAP Semarang sebesar 20 juta rupiah sebagai pelunasan utangnya. Maka atas transaksi tersebut diperoleh jurnal sebagai berikut pada tabel di bawah ini. Di sini keterangannya clearing kedua, di mana clearing kedua ini merupakan clearing penerimaan yang terjadi pada tanggal 1 Mei 2018 dengan jurnal giro A itu sebesar 30 juta rupiah dan kredit giro BI itu sebesar 30 juta rupiah. Nah, mengapa? Jadi pada clearing pertama Bank ABC ini, Bank ABC menerima warkat dari bank sendiri yang ditarik oleh A yang berupa cek dari peserta clearing Bank BAP Semarang. Warkat ini itu merupakan warkat debit yang masuk karena Bank ABC harus mendebit rekening nasabah atau saudari A tersebut. Rekening lawannya sendiri itu akan melakukan kredit rekening giro BI. Serta di sisi lain juga Bank ABC Semarang itu menerima amanat dari nasabah A ini untuk membebani rekening gironya melalui biliet giro sebesar 20 juta rupiah untuk pelunasan utang tadi. Nah, warkat tersebut itu merupakan warkat kredit keluar atau WKK karena Bank ABC itu diperintahkan oleh A untuk mengkredit giro BI. Kemudian untuk pencatatan di Bank BAP Semarang itu jadi jurnal tadi merupakan pencatatan jurnal pada Bank ABC, kemudian yang kali ini untuk pencatatan di Bank BAP Semarang. Di sini terdapat clearing pertama pada tanggal 1 Mei 2018 itu di debit RAR clearing sebesar 10 juta rupiah. Kemudian untuk clearing kedua
pada tanggal 1 Mei 2018 itu mendebet giro BI sebesar 20 juta rupiah, kemudian mengkredit giro B sebesar 20 juta rupiah. Nah, Bank BAP Semarang ini telah menerima setoran dari Bank Indonesia berupa cek Bank ABC sebesar 10 juta rupiah, di mana cek ini itu merupakan warka tagihan dari Bank BAP terhadap Bank ABC, sehingga perlu dilakukan clearing melalui Bank Indonesia Semarang. Bank BAP yang merupakan penagih terhadap Bank ABC Semarang itu akan mengelompokkan warka tersebut sebagai warka debit keluar. Untuk clearing pertama atau clearing penyerahan, Bank BAP selaku yang menagih itu akan menunggu hasilnya pada clearing kedua atau clearing penerimaan. Oleh karena itu, pada saat clearing pertama, Bank BAP itu harus mencatat penagihan clearing ke dalam rekening administratif sampai dengan clearing kedua berakhir. Nah, sedangkan untuk warkat yang dikredit, warkat kredit masuk atau WKM itu berupa cek giro dari Bank ABC Semarang sebesar 20 juta rupiah, yang mana sifatnya itu memang sudah pasti. Maka untuk hal ini bisa dibukukan ke dalam rekening real. Selanjutnya, apabila terjadi clearing penolakan pada clearing kedua atau clearing penerimaan ini, maka seluruh rekening untuk warkat yang ditolak ini harus dinihilkan dengan cara membalik jurnal yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, sebagai contoh, misalkan warkat debit ini keluar senilai 10 juta, itu ditolak, maka Bank BAP itu dapat langsung mengkredit rekening RAR-nya pada warkat clearing 10 juta tersebut, sehingga rekening administratif itu nanti menjadi nihil, seperti pencatatan pada jurnal pada tabel di bawah ini. Jadi pada clearing 1 pada tanggal 1 Mei 2018 itu kredit RAR clearing sebesar 10 juta. Nah, apabila clearing kedua itu dinyatakan tidak ditolak, maka pencatatannya itu menihilkan administrasi clearing dan juga mencatat hasil tagihan clearing itu pada rekening real. Nah, di sini apabila tidak ditolak atau saldo yang dimiliki itu mencukupi, maka pada clearing 2 tanggal 1 Mei 2018 itu kredit RAR clearing sebesar 10 juta, kemudian mendebet giro BI sebesar 10 juta dan juga mengkredit giro B itu sebesar 10 juta rupiah. Nah, biasanya teman-teman di sini kenapa terjadi penolakan itu biasanya kemungkinan saldo yang dimiliki oleh penarik itu tidak mencukupi. Selanjutnya, pada contoh 2, di sini dimisalkan terdapat peserta clearing yang mana merupakan Bank Cahaya Arta Sentosa atau disebut Bank CAS, dan juga Bank Caraka Investama Sejati atau Bank CIS, dan juga Bank Ceria Usaha Sejati atau bisa disebut dengan Bank CUS Semarang. Itu yang pertama, terdapat transaksi oleh nasabah Bank CAS yaitu Kirana Nastiti yang telah menarik cek nomornya itu sebesar 25 juta dan juga sebuah cek dengan nomor yang berbeda itu sebesar 20 juta. Nah, untuk membayar hutang kepada Anggi Wasita, yaitu merupakan nasabah giro dari Bank CIS Semarang. Kemudian yang kedua itu pada hari yang sama juga Bank CIS ini menerima bilet giro dari Rudi, seorang nasabah giro untuk keuntungan saudari Dalimin yang merupakan nasabah dari giro Bank CUS sebesar 15 juta. Kemudian yang ketiga, terdapat transaksi dari nasabah Astuti, yaitu merupakan nasabah Bank CUS yang menarik cek untuk membayar barang dagangan kepada Abdul, nasabah Bank CIS Semarang itu sebesar 20 juta. Kemudian yang keempat, terdapat transaksi Bank CAS Semarang di mana menerima warkat debit masuk untuk beban nasabah giro saudari Dewi itu sebesar 30 juta. Nah, warkat ini diterima dari Bank CUS Semarang melalui Bank Indonesia Semarang untuk keuntungan giro dari saudari Andika. Kemudian pencatatan jurnal terutama pada Bank CIS atau Caraka Investama Sejati itu terdapat pada tabel di bawah ini. Pada transaksi A itu terdapat clearing pertama, di mana dalam clearing pertama ini dilakukan penjurnalan dengan mendebet
RAL clearing itu sebesar 45 juta rupiah. Dan kemudian untuk masih transaksi A itu terdapat clearing kedua atau clearing penerimaan, itu masih lanjutannya dari clearing yang penyertaan tadi, itu dengan cara mengkredit RAR clearing itu sebesar 45 juta rupiah. Kemudian diikuti dengan jurnal mendebet giro BI itu sebesar 45 juta rupiah, dan kemudian mengkredit giro milik Anggi Waskita itu sebesar 45 juta rupiah. Kemudian untuk transaksi B itu terdapat clearing pertama atau clearing penyerahan, mohon maaf, itu dengan melakukan penjurnalan, yaitu mendebet giro Rudi sebesar 15 juta rupiah, kemudian mengkredit giro Bank Indonesia atau BI itu sebesar 15 juta rupiah. Kemudian untuk transaksi C itu terdapat clearing pertama itu di jurnal dengan cara mendebet RAR clearing sebesar 20 juta rupiah. Kemudian untuk masih lanjutannya transaksi C, pada clearing kedua atau clearing penerimaan itu mengkredit RAR clearing sebesar 20 juta rupiah, kemudian diikuti dengan jurnal mendebet giro BI itu sebesar 20 juta rupiah, kemudian kredit giro Abdul sebesar 20 juta rupiah. Baik, selanjutnya di sini untuk Bank Cahaya Arta Sentosa atau Bank Cas Semarang, untuk transaksi yang mempengaruhi sendiri adalah transaksi A dan juga transaksi D, di mana untuk transaksi A sendiri terdapat clearing kedua atau clearing penerimaan itu dengan menjurnal debet giro Kirana Nastiti sebesar 45 juta rupiah dan juga mengkredit giro BI sebesar 45 juta rupiah. Kemudian untuk transaksi D itu juga terdapat clearing kedua atau clearing penerimaan dengan jurnal, yaitu mendebet jurnal giro Dewi itu didebet sebesar 30 juta rupiah, kemudian giro BI itu dikredit sebesar 30 juta rupiah. Selanjutnya, untuk pencatatan pada Bank Ceria Usaha Sejati atau Bank Cus Semarang, ini untuk transaksi yang mempengaruhi adalah transaksi B, C, dan juga D. Di mana untuk transaksi B, itu jurnalnya adalah terdapat clearing kedua, yaitu debet giro Bank Indonesia sebesar 15 juta rupiah, kemudian mengkredit giro Dalimin sebesar 15 juta rupiah. Kemudian transaksi C, itu terdapat clearing kedua, yaitu dengan menjurnal debet giro Astuti sebesar 20 juta rupiah, kemudian mengkredit giro Bank Indonesia sebesar 20 juta rupiah. Kemudian untuk clearing transaksi D, mohon maaf, untuk transaksi D itu terdapat clearing pertama atau clearing penyerahan itu dengan menjurnal debet RAR clearing sebesar 20 juta rupiah, kemudian masuk ke clearing kedua itu dengan mengkredit RAR clearing 20 juta rupiah, kemudian diikuti dengan mendebet giro Bank Indonesia 30 juta rupiah, kemudian mengkredit giro Andika sebesar 30 juta rupiah. Baik, kemudian di sini terdapat neraca dari ketiga bank atas jurnal-jurnal yang telah terdapat sebelumnya atas transaksi yang telah terjadi antar ketiga bank ini, maka termasuk juga Bank Indonesia, maka di sini terdapat neraca clearing. Yang pertama akan kami bahas terkait dengan neraca clearing dari Bank CIS. Nah, di sini terdapat warkat debit keluar atau WDK pada transaksi A itu sebesar 45 juta rupiah, kemudian terdapat warkat debit keluar pada transaksi C itu sebesar 20 juta rupiah, maka jumlahnya adalah 65 juta rupiah. Kemudian untuk balancingnya yaitu terdapat warkat kredit keluar sebesar 15 juta rupiah, kemudian terdapat menang clearing 50 juta rupiah. Nah, mengapa terjadi menang clearing di sini? Karena warkat kredit keluar ini bersaldo lebih sedikit dari jumlah saldo warkat debit keluar. Maka untuk saldo balance-nya adalah sebesar 65 juta rupiah untuk Bank CIS. Kemudian untuk yang Bank CAS itu terdapat kalah clearing sebesar 75 juta rupiah, kemudian warkat debit masuk pada transaksi A itu 45 juta rupiah, dan warkat debit masuk
atas transaksi D itu sebesar 30 juta rupiah. Nah, mengapa di sini terjadi kalah clearing? Dikarenakan warkat debit masuk atas dari Bank CAS ini lebih besar dari warkat kredit masuk ataupun warkat debit keluar. Maka terdapat kalah clearing sebesar 75 juta rupiah sehingga saldo balancingnya adalah 75 juta rupiah. Untuk bank ketiga yaitu Bank CUS, neraca clearingnya adalah terdapat warkat kredit masuk atas transaksi B sebesar 15 juta rupiah, kemudian terdapat warkat debit keluar atas transaksi D itu sebesar 30 juta rupiah. Kemudian terdapat warkat debit masuk atas transaksi C itu sebesar 20 juta rupiah, kemudian terdapat menang clearing sebesar 25 juta rupiah. Nah, mengapa terdapat menang clearing sebesar 25 juta rupiah? Karena saldo warkat debit masuk itu lebih sedikit dari warkat kredit masuk dan juga warkat debit keluar. Sehingga untuk saldo balance-nya adalah 45 juta rupiah untuk Bank CUS. Kemudian untuk Bank Indonesia, neraca clearingnya adalah merupakan rekapan dari ketiga bank yang terkait clearing sebelumnya. Itu di sini terdapat bank yang kalah clearing itu adalah Bank CAS sebesar 75 juta rupiah. Kemudian untuk bank menang clearing itu Bank CIS dan juga Bank CUS. Untuk Bank CIS sendiri adalah 50 juta rupiah, kemudian Bank CUS sendiri adalah 25 juta rupiah, sehingga saldo balance-nya adalah 75 juta rupiah. Pada slide berikutnya ini akan dibahas terkait dengan adanya clearing warkat luar wilayah. Nah, sebenarnya apa sih clearing warkat luar wilayah ini? Jadi merupakan penyelenggaraan clearing atas cek dan juga biliet giro yang mana diterbitkan oleh kantor bank yang bukan peserta dari wilayah clearing di mana cek dan juga biliet giro tersebut itu dikeliringkan. Nah, adanya penerapan clearing warkat luar wilayah ini itu diharapkan dapat memberi manfaat berupa adanya efisiensi terhadap penyelesaian pembayaran cek maupun biliet giro luar kota dan juga efisiensi waktu maupun juga biaya yang dikarenakan oleh dua hal, seperti yang pertama itu efektivitas dana cek ataupun biliet giro sesuai jadwal clearing lokal di mana warkat tersebut itu dikeliringkan. Kemudian yang kedua itu manfaatnya adalah biaya proses oleh Bank Indonesia sendiri itu sama dengan warkat lokal lainnya. Dengan adanya dua manfaat ini itu diharapkan dapat meningkatkan kelancaran lalu lintas pembayaran giral antar daerah. Baik, masih terkait dengan clearing warkat luar wilayah, berikut adalah mekanismenya. Nah, bisa teman-teman cermati di sini terdapat alur mekanisme clearing warkat luar wilayah di mana terdapat dua jalur di sini, yaitu ada jalur warkat dengan panah tidak terputus atau panah lurus. Kemudian untuk yang flow dana atau jalur dana ini ditunjukkan dengan panah yang terputus-putus. Nah, di sini dimulai dari sebelah kanan, yaitu wilayah clearing Surabaya, di mana di sini diilustrasikan terdapat seorang X yang merupakan nasabah Bank B di Surabaya itu melakukan transaksi dengan Y yang merupakan nasabah Bank A di Jakarta. Nah, dalam hal ini itu si X melakukan pembayaran kepada Y dengan memberikan cek ataupun biliet giro Bank B Surabaya. Kemudian untuk yang alur kedua, kelanjutannya ini nomor 2 itu Y kemudian menyetorkan ceknya ke rekening di Bank A Jakarta. Kemudian untuk alur yang ketiga itu Bank A yang ada di Jakarta tersebut itu tidak perlu melakukan inkaso, melainkan bisa langsung mengclearingkan cek bank tersebut itu melalui clearing lokal di Jakarta. Kemudian untuk proses yang keempat itu kantor Bank B yang ada di Jakarta itu melakukan validasi atas cek B tersebut. Kemudian untuk proses yang kelima, apabila valid dan juga dana mencukupi, tidak terjadi penolakan clearing, maka Bank B itu melalui penyelenggara clearing di Jakarta akan menginformasikan efektivitas atas dana
cek tersebut. Kemudian untuk proses yang keenam ini, Bank A akan menerima laporan mengenai efektivitas dana cek tersebut, yang mana dipastikan tidak terjadi penolakan, maka Bank B dari penyelenggara clearing di Jakarta atas cek Bank B. Kemudian untuk proses nomor 7 itu Bank A kemudian melakukan pengkreditan ke rekening nasabah Y. Saya Fitrian Nuri Agustin, NPM 40, akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu mengenai transaksi clearing warkat di luar wilayah dan bagaimana cara pencatatannya. Pada tanggal 12 Juli 2018, Saudara X telah membeli barang kepada Saudara Y senilai 100 juta. Saudara X adalah nasabah Bank B Surabaya, sehingga melakukan pembayaran dengan menarik cek bank tersebut sebesar 100 juta dan diserahkan kepada Saudara Y yang merupakan nasabah A cabang Jakarta. Tanggal 14 Juni 2018, Saudara Y melakukan penyetoran untuk rekening gironya dengan cek tersebut yang telah diterima dari Saudara X. Informasi dari lembaga clearing sendiri bahwasannya cek tersebut dinyatakan efektif atau dana terpenuhi. Maka terdapat 3 jurnal pencatatannya, salah satunya pencatatan jurnal di Bank A Jakarta. Clearing pertama pada tanggal 14 bulan 6 2018, Dok RA Clearing atau rekening administrasi rupiah terletak pada 100 juta pada debit. Lalu clearing kedua pada tanggal 14 bulan 6 2018, yaitu rekening administrasi rupiah clearing terletak pada kredit dengan giro Bank Indonesia terletak pada debit sebesar 100 juta dan giro nasabah Y dari Bank A Jakarta terletak pada kredit sebesar 100 juta. Selanjutnya yaitu pencatatan jurnal di Bank B Jakarta, di mana clearing kedua pada tanggal 14 bulan 6 2018, rekening administrasi kantor cabang Surabaya meletakkan debit sebesar 100 juta. Lalu giro Bank Indonesia meletakkannya di kredit sebesar 100 juta. Pencatatan jurnal di Bank B Surabaya, transaksi antar cabang pada tanggal 14 bulan 6 2018 dari giro nasabah X sebesar 100 juta terletak pada debit, lalu rekening administrasi kantor cabang Jakarta terletak pada kredit sebesar 100 juta. Maka dari contoh tersebut, kita memberikan pemahaman bahwa transaksi clearing warkat luar wilayah dalam penyelesaiannya akan melibatkan transaksi antar cabang. Pada clearing antara Bank A dan Bank B Jakarta, memang hanya melibatkan bank tersebut dengan Bank Indonesia Jakarta. Namun, ketika clearing kedua dilakukan dan dinyatakan efektif, maka Bank B Jakarta telah membayar kepada Bank A Jakarta. Surabaya sebagai konsekuensi dari Bank B Jakarta telah membayar kepada Bank A Jakarta. Dengan demikian, maka Bank B Jakarta mempunyai rekening tagihan antar cabang kepada Bank B cabang Surabaya. Sedangkan untuk rekening administrasi rupiah clearing dicatat dengan ayat tunggal. Clearing warkat luar wilayah memberi implikasi bagi seluruh bank, baik yang mendaftar maupun tidak mendaftar menjadi peserta clearing warkat luar wilayah. Karena terdapat dua hal. Yang pertama, seluruh bank, baik yang mendaftar atau tidak mendaftar menjadi peserta clearing warkat luar wilayah, dapat mengclearingkan cek atau biliet giro yang diterbitkan oleh bank peserta clearing warkat luar wilayah di wilayah clearing maupun sepanjang wilayah clearing tersebut adalah kantor cabang dari bank penerbit. Lalu yang kedua ada nasabah, tentu lebih memilih agar cek atau biliet giro luar kota di-clearing melalui clearing lokal, karena akan lebih cepat dan efisien daripada harus melalui mekanismenya. Slide mengenai implikasi bagi bank secara umum adalah di mana terdapat dua. Yang pertama, sistem prosedur penerimaan dan pemrosesan cek dan biliet giro luar kota untuk memilih mana yang sudah dapat di-clearingkan lokal dan mana yang belum. Lalu yang kedua ada terkait dengan sistem clearing yang digunakan di masing-masing wilayah clearing saat ini. Dapat implikasi yang berbeda bagi bank-bank yang menjadi peserta clearing masing-masing wilayah clearing tersebut, yaitu ada 3. Yang pertama, bank peserta clearing elektronik atau otomasi, di mana tidak ada perubahan pada aplikasi sistem yang ada pada peserta. Lalu yang kedua ada peserta clearing atau SOQL, di mana menurut updating Sandi pada aplikasi SOQL, setiap kali ada bank peserta clearing warkat luar wilayah,
yang baru atau setiap kali ada penambahan atau pengurangan peserta langsung dari kantor bank peserta clearing warkat luar wilayah. Lalu ada bank beserta clearing manual, yaitu tidak terdapat implikasi teknis bagi kantor bank yang menjadi peserta clearing lokal dengan sistem manual. Peserta clearing warkat luar wilayah adalah bank yang telah mendaftar dan disetujui oleh Bank Indonesia untuk menjadi peserta clearing warkat luar wilayah. Dengan mendaftar sebagai peserta clearing warkat luar wilayah, berarti cek dan biliet giro yang dikeluarkan oleh seluruh kantor bank tersebut dapat dikeliringkan dimanapun sepanjang wilayah clearing tersebut dapat kantornya bagi peserta clearing. Bagi bank peserta clearing warkat luar wilayah, terdapat beberapa implikasi khusus. Yang pertama yaitu sistem verifikasi cek biliet giro yang merupakan salah satu faktor penting yang diperlukan bank peserta clearing warkat luar wilayah adalah sistem dan prosedur untuk melakukan validasi atas cek dan biliet giro yang diterbitkan oleh kantor yang berada di wilayah clearing lain. Yang kedua, ada prosedur pemberian fasilitas overdraft terkait dengan kebijakan intern bank mengenai pemberian fasilitas overdraft kepada nasabahnya. Maka, bank peserta clearing warkat luar wilayah yang menyediakan fasilitas ini perlu meninjau kembali prosedur operasional sehubungan dengan kewenangan pemberian fasilitas overdraft. Dan ketiga yaitu pencetakan warkat, di mana diterapkan clearing warkat luar wilayah, maka bank peserta clearing warkat luar wilayah diwajibkan untuk mencantumkan informasi mengenai sandi peserta dan nomor rekening pada cek biliet giro yang diterbitkan seluruh kantornya. Selanjutnya yaitu mengenai clearing elektronik dan otomasi, di mana transaksi ini menggunakan sistem dan prinsipnya sama dengan clearing manual, hanya saja yang membedakan adalah teknologi yang lebih canggih. Untuk penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan bill saldonya dilakukan secara otomatis dan didasari dengan data keuangan elektronik. Dalam clearing elektronik, otomatis harus didukung oleh sistem pusat komputer clearing elektronik, terminal peserta clearing, dan jaringan komunikasi data. Jika pusat komputer clearing elektronik, perangkat sistem komputer pada penyelenggara yang berfungsi menerima dan mengelola data keuangan elektronik, serta menghasilkan informasi hasil clearing dan informasi clearing lainnya. Lalu ada terminal peserta clearing, yaitu perangkat sistem komputer yang dipasang di peserta untuk mengirim data keuangan kepada data keuangan elektronik. Lalu pusat komputer clearing elektronik serta menerima informasi hasil perhitungan clearing dan informasi clearing lainnya. Dokumen yang digunakan untuk alat bantu dalam proses perhitungan clearing yaitu ada 5. Yang pertama, bukti penyerahan warkat debit, di mana digunakan untuk sebagai bukti tanda penyerahan warkat debit untuk setiap bandel warkat dari petugas clearing kepada penyelenggara pada kegiatan clearing penyerahan. Lalu yang kedua, ada bukti penyerahan warkat kredit, di mana penyerahan warkat kredit untuk setiap bandel warkat dari petugas clearing kepada penyelenggara pada kegiatan clearing penyerahan. Lalu yang ketiga ada lembar substitusi, di mana penyerahan sebagai tempat menempelkan bukti penjumlahan nominal warkat yang diserahkan kepada penyelenggara. Lalu ada kartu BIS, di mana untuk mengetahui jumlah keseluruhan nominal bandel warkat dari masing-masing peserta sebagai sarana kontrol dalam proses clearing. Lalu yang kelima ada bukti penyerahan rekaman warkat clearing pengambilan BPRWKP. Warkat maupunnya yaitu mengutamakan MCR kode line pada warkat, di mana terdapat 5. Yang pertama yaitu nomor warkat yang terdiri dari 6 digit, yaitu nomor yang disediakan untuk nomor seri pada cek dan biliet giro, serta nomor urut atau nomor registrasi dari ada warkat lainnya. Lalu ada sandi peserta yang terdiri dari 7 digit, yaitu disediakan untuk sandi bank dan sandi kantor penerima warkat untuk keperluan sandi peserta. Yang pertama 3 digit, yaitu digunakan untuk sandi bank. Yang ketiga selanjutnya digunakan
untuk sandi kantor peserta, lalu yang terakhir digunakan untuk angka penguji. Lalu pada nomor rekening ada 10 digit di mana disediakan untuk nasabah pada peserta penerima paling banyak 10 digit angka yang sistematisnya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta. Lalu ada sandi transaksi, yaitu keperluan statik bagi pihak yang penyelenggara sandi transaksi diatur sebagai ada dua pengaturan, yaitu pertama, sandi transaksi disediakan identitas warkat dan jenis transaksi yang terdapat di dalamnya. Lalu yang kedua, di dalam sandi transaksi disediakan 2 digit angka dengan pengaturan sebagai berikut: 00 sampai dengan 9 untuk cek, lalu 10 sampai dengan 19 untuk biliet giro, lalu 20 sampai 29 untuk WBUT, lalu 30 sampai dengan 39 untuk SBPT, 40 sampai dengan 49 untuk nota debat. Dengan ketentuan, ada dua ketentuan. Yang pertama sandi transaksi, yaitu ada 40 sampai 49, kecuali sandi transaksi nomor 45, di mana transaksi clearing dengan nilai nominal paling tinggi 100. Lalu 100 juta. Lalu ada sandi transaksi 45, itu transaksi clearing dengan nilai nominal di atas 10 juta dan digunakan untuk transaksi-transaksi sebagaimana diatur dalam surat edaran BI yang mengatur mengenai penggunaan nota debit dalam clearing. Lalu yang keenam yaitu ada 50 sampai dengan 59 nota kredit dengan pengaturan sebagai berikut. Yang pertama, sandi transaksi 50 digit untuk pertama transaksi antar bank untuk keuntungan nasabah pelaksananya mengacu pada surat edaran BI yang mengatur mengenai jadwal clearing dan tanggal valid penyelesaian akhir, sistem penyelenggaraan clearing lokal, serta jenis batasan nominal warkat atau keuangan elektronik. Lalu yang kedua ada transaksi antar bank selain transaksi pasar uang, yaitu pasar uang antar bank syariah, transaksi valuta asing antar bank, dan transaksi sertifikat wadiah Bank Indonesia atau surat berharga pasar uang. Lalu sandi transaksi nomor 53 untuk transaksi valuta asing antar bank. Lalu pada sandi transaksi nomor 55 untuk transaksi sertifikat Bank Indonesia, SBBI atau SBPU. Lalu yang kelima ada nilai nominal, di mana terdapat 14 digit. Nilai nominal tidak dicetak secara prepaid. Pencantumannya dilakukan oleh peserta yang memperhitungkan warkat dan menggunakan peralatan khusus yang disebut dengan MICR dengan ketentuan ada dua, yaitu nilai nominal disediakan untuk penentuan nilai nominal yang tertera pada warkat. Untuk keperluan yang tersebut disediakan 14 digit, termasuk 2 digit nilai dalam satuan mata uang rupiah. Lalu pencantuman nilai nominal yang kurang dari 14 digit harus diawali dengan angka 0, dan nilai nominal setiap warkat kurang dari 1 triliun. Nilai nominal sebagaimana dimaksud di atas adalah dua simbol nominal pada bagian kiri dan kanannya, yaitu mengenai jenis biaya clearing, di mana jenis biaya clearing terdapat dua, yaitu biaya administrasi dan biaya proses warkat clearing, yaitu penyelenggaraan clearing baik secara manual, semi otomasi atau otomasi maupun secara elektronik pada prinsipnya memerlukan biaya clearing. Biaya clearing ini menjadi beban peserta clearing yang memerlukan clearing. Pada saat ini secara umum biaya clearing terdiri dari biaya administrasi dan biaya proses warkat clearing sendiri, yaitu mengingat dalam penyelenggara clearing lokal baik secara elektronik, otomasi maupun semi otomasi peserta dikenakan biaya oleh penyelenggara, maka untuk mendukung kelancaran pelaksana clearing, peserta wajib mengumumkan besar biaya clearing yang ditetapkan oleh BI serta besarnya clearing yang dibebankan oleh peserta nasabahnya. Selanjutnya yaitu mengenai akuntansi clearing elektronik dan otomasi, di mana pelakuan akuntansi penyelenggaraan clearing dengan sistem tidak berbeda dengan clearing manual, yang membedakan hanya proses penyelesaian clearing. Dengan demikian, pelakuan keakuntansi yang dibahas di buka sudah bisa untuk memahami akuntansi clearing sistem ini. Dapat kita simpulkan presentasi hari ini bahwasannya clearing adalah suatu istilah dalam dunia bank dan keuangan yang menunjukkan suatu aktivitas yang berjalan sejak saat terjadinya kesepakatan atau suatu transaksi hingga selesainya pelaksanaan kesepakatan tersebut. Clearing yang merupakan transaksi lalu lintas pembayaran yang dimaksud untuk memudahkan penyelesaian hutang piutang antara bank yang timbul dari transaksi giral.
Transaksi ini dilakukan oleh setiap bank peserta clearing melalui perantara BI sebagai lembaga clearing. Setiap bank yang menjadi peserta clearing diwajibkan memelihara saldo alat likuid dalam bentuk rekening giro pada BI untuk menampung semua penarikan dan penyetoran nasabah. Masing-masing yang akan mengakibatkan bertambah atau berkurangnya saldo giro tersebut. Sekian presentasi hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.